Halo, mohon izin memperkenalkan diri ya. Saya dengan Emma Jamila, kelas 643J07 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini, saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko dengan judul Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management menurut COSO adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi manajemen perusahaan yang diimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Enterprise Risk Management juga merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola dan mitigasi risiko sehingga dapat mengoptimalkan nilai organisasi atau perusahaan. Selain berguna dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis, ERM bermanfaat untuk memutuskan risk profile dengan melakukan risk self-assessment dan mengukur dampaknya. Adapun konsep Enterprise Risk Management telah ada selama beberapa tahun. ERM memperoleh keunggulan signifikan sebagai komponen yang lengkap dari keseluruhan strategi bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. RME IRM Council mulai berupaya untuk menciptakan panduan praktis untuk menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan yang kuat yang akan membantu institusi dari berbagai ukuran mengelola risiko mereka secara holistik. RMA ERM Council mendefinisikan ERM sebagai kemampuan manajemen untuk mengelola semua risiko bisnis dalam upaya memperoleh atau mencapai tujuan. Kerangka kerja ERM dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan ERM dengan menyediakan pendekatan yang struktur untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan melaporkan risiko dengan signifikan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Secara umum, COSO ERM Framework membagi objektif atau tujuannya menjadi 4 kategori besar, yaitu strategic, operation, reporting, dan compliance. ERM juga terbagi menjadi 8 komponen, yang satu diantaranya saling berhubungan, yaitu internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan terakhir, monitoring. Elemen manajemen risiko organisasi. Pertama, prasarana manajemen risiko terbagi menjadi 2, prasarana lunak dan prasarana keras. Elemen manajemen risiko organisasi yang kedua adalah proses manajemen risiko, di mana proses manajemen risiko sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tantangan dan solusi ERM. Tantangannya adalah yang pertama, kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan para pejabat bisnis. Kedua, gagal dalam memamerkan quick wins. Ketiga, kurangnya SDM, pengelolaan administrasi intern serta data yang kualitatif. Keempat, pengukuran dan pelaporan risiko tidak efektif dan konsisten. Kelima, kendala biaya. Solusinya,
Yang pertama, SDM yang profesional dengan jumlah yang memadai. Kedua, melakukan pengembangan ERM dan merencanakan penerapannya. Ketiga, meyakinkan direksi untuk mendapatkan dukungan dengan menggunakan kreasi yang bernilai mengidentifikasikan quick wins. Terakhir, memelihara semangat para tim dalam menerapkan ERM dalam jangka waktu yang sangat lama. Peran audit internal dalam ERM yang pertama adalah memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko. Kedua, memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar. Ketiga, mengevaluasi proses manajemen risiko. Keempat, mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. Dan terakhir, meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon lain terhadap risiko-risiko tersebut. Adapun peran tambahan lain yaitu pertama, memulai pembentukan ERM dalam organisasi. Kedua, mengembangkan strategi manajemen risiko bagi persetujuan dewan. Ketiga, memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko. Selanjutnya ada pelatihan manajemen tentang merespon risiko. Selanjutnya, mengkoordinasikan kegiatan ERM. Dan terakhir, ada memelihara dan mengembangkan kerangka ERM. Peran dalam ERM yang tidak boleh dilakukan auditor internal. Yang pertama, mengatur minat risiko. Kedua, menerapkan proses manajemen risiko. Ketiga, menjamin manajemen risiko. Keempat, membuat keputusan pada respon risiko. Kelima, menerapkan respon dan manajemen risiko atas nama manajemen. Dan terakhir, akuntabilitas manajemen risiko. Kali ini saya akan mengambil contoh kasus dari PT Toyota. Toyota merupakan perusahaan otomobil internasional Jepang yang telah sukses menerobos pasar otomotif dunia. Pada tahun 2010, produk baru Toyota Prius dan Lexus HS250 membawa dampak buruk pada Toyota. Masalah teknis Toyota disebabkan perangkat lunak, pedal gas, dan alas lantai. Alhasil, terjadi penarikan besar-besaran terhadap Toyota Prius dan Lexus HS250 di Eropa, Amerika, dan Jepang. Software sistem pengereman mobil dilaporkan tak berfungsi. Pedal gas dilaporkan tidak kembali ke posisi semula setelah diinjak. Dan alas lantai dilaporkan mengganggu gerakan pedal gas. Masalah pedal gas yang melekat telah menyebabkan korban jiwa. Dokumen internal Toyota yang mengatakan bahwa Toyota dapat menghemat 100 juta dolar dengan menghindari investigasi terhadap cacat produk juga bocor ke publik. Alhasil, terjadi tekanan publik yang menyebabkan penarikan terhadap 8,5 juta mobil Toyota di seluruh dunia dan Toyota mengalami kerugian hingga 2 miliar dolar Amerika. Pada tanggal 23 Februari 2010, Presiden perusahaan Toyota, yaitu Akio Toyoda, melakukan kesaksian pada kongres yang dihadiri US Transport Secretary. Kongres ini meningkatkan pengawasan terhadap produksi mobil di Amerika Serikat, khususnya terhadap produk Toyota. Toyota melakukan beberapa perubahan setelah kongres ini, berupa: pertama, Toyota mengirimkan software kepada NHTSA untuk membaca black box dalam mobil Toyota. Kedua, Toyota mengubah prosedur keputusan recall dan berkomitmen untuk membentuk komite independen sebagai pemegang kewenangan untuk mengeksekusi keputusan recall. Ketiga, manajer Toyota diharuskan mengendarai mobil Toyota untuk mempercepat identifikasi masalah pada produk Toyota. Keempat, sistem keamanan ganda diterapkan Toyota. Dan terakhir, information sharing dan komunikasi ditingkatkan pada internal perusahaan Toyota.
Untuk mengembalikan kepercayaan konsumennya, langkah pertama yang dilakukan oleh Toyota adalah melakukan restrukturisasi berskala besar, termasuk dengan grup perusahaan di Jepang yaitu Daihatsu dan Hino Motors. Saat itu, 18 grup pabrik Toyota di Jepang memproduksi beberapa tipe kendaraan yang berbeda. Pada musim panas, produksi pada tiap pabrik tersebut akan dibagi ke dalam jenis kendaraan, seperti mobil besar, mobil kecil, dan minivan. Toyota bertujuan untuk membentuk lingkungan yang cocok dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas melalui pelurusan produksi untuk setiap tipe kendaraan. Di pertemuan spesial Commit for Global Quality pada 31 Maret 2010, Toyota memutuskan untuk menyusun jaringan yang lebih dekat dengan mengumpulkan informasi dengan menempatkan 7 basis di Amerika Utara dan Eropa seperti juga 6 basis di Cina, sehingga dapat menanggapi laporan kecelakaan dengan segera melalui pengiriman ahli ke tempat kejadian. Toyota juga berencana untuk menyusun strategi yang lebih spesifik di masa yang akan datang. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait Enterprise Risk Management. Risiko, sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang mungkin kurang sesuai. Oke. Untuk penutupannya, saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Minum sirup dengan selasi, sekian, terima kasih. Salam, Emma Jamilah, kelas 64, 3J07.